Halo teman-teman, sebelumnya gue mau memperkenalkan nama gue, yaitu nama gue Ahmad Rizky dari kelas 12 IPS SMA Korpatarin teman-teman. Nah, pada video kali ini gue bakal mereview novel yang berjudul Cinta Bertahta teman-teman. Oke, seperti teman yang tahu ya kan teman-teman, buku novel ini mempunyai genre romance atau romantis teman-teman. Sebelumnya aku mau mereview buku dulu ini teman-teman, buku ini dulu ya kan. Buku ini ciptaan dari Diani Ramadhaniesta teman-teman. Buku ini mempunyai ketebalan 256 halaman atau 4 bab teman-teman. Jadi di setiap babnya itu mempunyai judul yang berbeda-beda teman-teman. Dan yang bakal gue ceritain kali ini adalah bab 1 teman-teman yang udah gue baca. Oke, sebelumnya penulis ini seperti yang kalian tahu tadi adalah Diani Ramadhaniesta, dan penerbitnya Rumah Oranye, dan terbitnya pada tahun 2014 teman-teman. Jadi yang teman-teman tahu, pada bab satu ini gue bakal menceritakan sebuah kisah yang berjudul Teman Facebook teman-teman, atau pasar Facebook gitu. Jadi ini suatu kejadian yang dialami oleh seorang laki-laki atau kuli bangunan yang bernama Rizal, orang Indonesia yang bekerja sebagai kuli bangunan di Malaysia teman-teman. Sebelumnya si Rizal ini adalah, atau Ijal ini, mempunyai sifat yang rajin teman-teman, pekerja keras. Terus suatu saat ia mendapatkan teman perempuan yang bernama Risna. Ia berkenalan dengan perempuan yang belum ia kenal sama sekali teman-teman. Terus ia bertemu di Facebook dan menjalani hubungan hingga sekarang ini teman-teman. Sudah 2 tahun ia menjalani hubungan dengan si perempuan yang ia kenal di Facebook sebelumnya. Yang kita belum tahu sama sekali apa motif perempuan ini teman-teman. Takutnya ia berbuat yang tidak teman-teman, atau ingin menipu si Rizal ini teman-teman. Dan si Rizal juga punya 2 sekawan alias teman sepekerjaannya yang selalu menasehati Rizal agar tidak terbawa omongan-omongan manis orang yang belum ia temuin langsung gitu teman-teman. Dan akhirnya keanehan di sini terjadi teman-teman. Setiap si perempuan ini diajak untuk video call atau bertatap muka, atau yang zaman dulu bahasanya Skype teman-teman, perempuan ini selalu mengelak teman-teman dan tidak mau diajak untuk bertatap muka atau video call teman-teman. Entah beribu-ribu kali teman-teman yang dialami si Rizal, alasan-alasan yang banyak teman-teman, dan yang sudah membuat si Rizal ini muak teman-teman. Sampai suatu saat salah satu temannya si Rizal sempat mengkhawatirkan dan berkata, jangan-jangan Rizna yang di foto profil bukanlah Rizna yang asli Rizal gitu. Dengan tidak terimanya, Rizal langsung berdiri dan marah ke temannya, dan dia tidak percaya apapun yang disampaikan temannya barusan teman-teman. Dan ia masih berkekeh bahwa Rizna yang ia temuin di Facebook ini tetaplah Rizna yang ia kenal. Buktinya setiap saat si Rizna ini memposting foto terbarunya di Facebook, di laman Facebooknya, yang bisa bahkan berkali-kali si Rizal yang melihat Facebook itu berkali-kali teman-teman. Sampai suatu hari ketika Izal sudah fokus menjalani hubungan 2 tahun dengan si
si Risna ini teman-teman, dan akan ada hubungan yang lebih lanjut teman-teman gitu, dan ingin lanjut ke jenjang pernikahan gitu teman-teman. Tetapi si orang tua Rizal ini mempunyai perasaan yang tidak enak teman-teman, seperti temannya, kawannya si Rizal. Dan seperti kita tahu teman-teman, ridho orang tua adalah ridho Allah teman-teman, ya kan? Jadi ketika kita mendapatkan pesan-pesan atau nasihat dari orang tua, sebaiknya kita harus mendengarkan dulu teman-teman gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, ibunya Izal pun mempunyai firasat hidayat tentang si Risna ini, yang perempuan yang belum pernah ketemu langsung dengan si Rizal, yang baru kenal di sosial media gitu teman-teman. Dan akhirnya Rizal pun tetap kekeh bahwa Risna adalah Risna yang ia kenal gitu teman-teman. Dan setelah ia mau mengangkat telepon atau video call gitu kan, akhirnya ia semakin yakin bahwa Risna adalah Risna gitu. Dan teman dan ibunya Rizal telah salah berprasangka, karena Risna ya suara perempuan, benar-benar suara perempuan gitu teman-teman. Dan tidak ada kebohongan di sini teman-teman. Seperti yang kalian tahu mungkin di era-era zaman sekarang, kalau kayak gitu kalian dengan cerita yang saya ceritakan sekarang, mungkin kalian udah pada tahu endingnya seperti apa ya teman-teman, ya kan? Ya tahu lah pasti teman-teman, ya kan? Tetapi pada novel ini, pada bab ini, kalian tidak akan tahu endingnya seperti apa teman-teman. Benar-benar mengecoh teman-teman. Yang saya pikir, endingnya saya udah tahu nih gitu, pasti begini ya kayak gitu teman-teman. Dan ternyata setelah saya baca hingga habis, ternyata saya salah gitu teman-teman. Ternyata memang yang kayak gitu memang ada gitu di dunia nyata atau di real life-nya teman-teman. Dan kita lanjut ke pembahasan, dan Izal mulai berbicara untuk melamar si Risna gitu teman-teman. Dan Risna sendiri ini orang salah satu daerah di Indonesia teman-teman gitu kan. Dan rencana untuk melamar si Risna ini, dan si Rizal juga sudah mendapat restu dari kedua orang tuanya teman-teman, ya kan? Dengan PD-nya, dengan bangganya, si Izal untuk mendatangkan rumah sang perempuan Risna teman-teman. Ya, dan endingnya disinilah teman-teman. Endingnya ini menurut saya kurang ya teman-teman, karena ketika di ending ini terlalu tanggung teman-teman. Ceritanya itu tidak langsung ke pernikahan, tapi cuma setengah gitu teman-teman, yang membuat saya ceritanya kurang greget teman-teman gitu kan. Yang kita biasa tahu lah gitu kan, setiap episode gitu kan teman-teman, ibarat kata kalau buat video atau sebuah film ya tidak usah setengah-setengah gitu teman-teman, mending langsung dibabat habis aja. Dan menurut yang saya baca, benar adanya kalau si Risna benar seperti si Risna, dan si Iza benar-benar untuk melamar si Risna gitu teman-teman. Nah seperti itu singkatnya teman-teman, cerita singkat dari bab 1 yang saya ceritakan di buku ini teman-teman. Dan pokoknya buku ini tidak benar-benar seperti yang saya bilang teman-teman, di luar nalar gitu teman-teman. Kalau dilihat dari kejadian-kejadian yang sekarang ya teman-teman, ya di tahun ini, di real life-nya, di kehidupan ya kan, itu sangat jauh berbeda teman-teman. Tapi semua punya porsinya masing-masing dan beruntungnya masing-masing teman-teman. Jika ia serius, orang itu Allah pasti akan meridhoi dan menseriuskan balik teman-teman. Tergantung niatnya lagi kok teman-teman. Mungkin segitu aja video yang dapat saya sampaikan teman-teman dari video review buku novel
Cinta Bertahta karangan dari Diani Ramadhaniesta, teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan maaf kalau ada yang salah kata atau berlebihan, teman-teman, atau kata-kata yang kurang mengenakan di dalam video ini. Saya mau meminta maaf sebesar-besarnya, teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore untuk kalian yang menonton video ini.